Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai judul populasi dan sampel biostatistika. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Ibu Ane Riani, Ibu Herawati, Ibu Isni Nurjalilah, Ibu Risma Fitria, Ibu Santi Ristiani, Ibu Santi Siti Hasanah, Ibu Umu Kulsum, Ibu Wiwin Purwanti, Ibu Yeti Sumiati, dan saya pribadi Ilyi Wijayanti. Slide selanjutnya. Setelah ini, setelah sesi ini, bidan diharapkan mampu menentukan populasi, mampu memilih sampel, menentukan teknik, dan menghitung besarnya sampel. Next. Kenapa bidan perlu paham populasi dan sampel? Karena kualitas responden menentukan seberapa kuat kesimpulan penelitian. Populasi menentukan sasaran dan batas penelitian serta menjadi dasar generalisasi hasil, dan sampel menghemat waktu dan biaya, tetapi harus cukup dan representatif. Sampling tetap mengurangi bias dan membantu hasil penelitian dapat digeneralisasi. Sampel yang sedikit tidak selalu salah, yang penting tetap cukup dan mewakili. Next selanjutnya. Mengapa bidan perlu paham sampel? Karena realita lapangan. Pada realita lapangan ada keterbatasan waktu dan tenaga, biaya survei total yang mahal, lalu solusi melalui sampel, data representatif dan akurat, estimasi parameter melalui mean dan proporsi. Next. Nah, di sini ada pengertian populasi dan sampel. Populasi didefinisikan sebagai seluruh individu, objek, atau kejadian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Fungsi utamanya menjadi sasaran akhir penelitian dan dasar untuk generalisasi hasil. Karakteristik populasi menghasilkan nilai parameter yaitu berupa mean populasi dan proporsi. Lalu ada sampel. Sampel didefinisikan sebagai bagian terpilih dari populasi atau miniatur populasi yang dipelajari untuk memperkirakan sifat populasi induk. Fungsi utamanya menghasilkan informasi yang efisien, cepat, dan memungkinkan estimasi parameter. Karakteristik sampel menghasilkan nilai statistik berupa mean sampel dan proporsi sampel. Next. Di sini ada jenis populasi terdiri dari 4 jenis populasi. Yang pertama, populasi target. Populasi target atau populasi sasaran adalah kumpulan dari keseluruhan kasus orang atau objek, di mana hasil penelitian akan digeneralisasi. Populasi target merupakan keseluruhan populasi di mana peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Contohnya, seluruh pasien hipertensi di wilayah puskesmas A. Dan yang kedua, jenis populasi yang kedua ada populasi terjangkau. Populasi terjangkau bagian dari populasi target yang benar-benar dapat diakses peneliti mengingat keterbatasan waktu dan dana. Contohnya, pasien hipertensi yang berada di 4 desa tertentu karena 4 desa lainnya terlalu jauh.
Jenis populasi yang ketiga, populasi terbatas atau thin population. Populasi terbatas atau terstruktur merupakan populasi yang dapat dihitung jumlahnya. Sesuatu populasi disebut terbatas jika ada kemungkinan atau menghitung keseluruhan individu dalam populasi. Yang keempat, populasi tak terbatas atau infinite population. Populasi tak terbatas atau tak terhingga adalah populasi yang tidak memungkinkan untuk peneliti menghitung jumlah populasi secara keseluruhan. Populasi seperti ini disebut tak terbatas atau tak terhingga. Contohnya, peneliti ingin menghitung jumlah bakteri di tubuh pasien. Nah, di sini juga ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk dipelajari. Prinsip utama sampel adalah miniatur populasi. Agar hasil dapat menggambarkan populasi, sampel perlu representatif, jumlahnya memadai, dipilih dengan teknik yang sesuai, meminimalis, meminimalkan bias, dan datanya lengkap. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada kriteria sampel atau saringan penelitian. Yang pertama, kriteria inklusi atau syarat masuk. Karakteristik wajib yang harus dimiliki partisipan. Tujuannya, subjek layak diteliti. Contoh, rentang usia spesifik, berdomisili di wilayah penelitian. Yang kedua, kriteria eksklusi atau faktor penggugur. Kondisi yang membatalkan kelayakan subjek meskipun mereka lolos inklusi. Tujuan yaitu mengontrol faktor perancu atau bias dan menjaga homogenitas. Contoh, menolak di tengah jalan atau drop out, gangguan komorbiditas berat. Sampel akhir yang homogen dan bebas bias. Ada 6 karakteristik sampel yang baik. Yang pertama, representative berasal dari populasi terjangkau dan mewakili keseluruhan. Yang kedua, appropriate simple size, kecukupan jumlah melalui perhitungan rumus minimal. Yang ketiga, unbiased, pemilihan ekstra hati-hati tanpa tendensi atau bias seleksi. Yang keempat, no substitution, tidak diganti-ganti di tengah riset, antisipasi response rate. Yang kelima, feasible, praktis, memastikan adanya kemudahan mendapatkan sampel. Yang keenam, generalizability, hasilnya dapat ditarik sebagai kesimpulan untuk populasi. Selanjutnya, Teh. Ada 5 langkah eksekusi menentukan sampel. Peta jalan sistematis dari teori menuju lapangan. Langkah pertama, pelajari karakteristik populasi. Identifikasi ciri, sifat, dan sebaran ibu hamil atau pasien yang menjadi target penelitian. Langkah 2, buat kerangka sampling. Dapatkan daftar lengkap nama atau identitas pasien yang ada dalam populasi terjangkau. Yang ketiga, hitung besar sampel minimal. Gunakan rumus biostatistik yang sesuai, yaitu deskriptif atau analitik, untuk menentukan angka presesi mutlak. Langkah 4, tentukan teknik sampling. Pilih antara metode probability atau acak atau non-probability non-acak berdasarkan ketersediaan data. Langkah 5, eksekusi pengumpulan data. Kumpulkan spesimen, bagikan kuesioner, atau lakukan observasi klinis sesuai desain studi.
Kekuatan deteksi penelitian. Mesin pendeteksi kebenaran klinis dalam data Anda. Target emas minimal 80%. Konsep utama Power 1 Beta adalah kemampuan penelitian Anda untuk mendeteksi adanya efek klinis jika perbedaan itu benar-benar ada. Semakin tinggi power, semakin baik penelitian menghindari kesalahan tipe 2 beta. Besar simple, semakin banyak sampel, power akan meningkat. Besar efek, jika perbedaan klinis yang diteliti sangat tipis, Anda membutuhkan sampel yang masif agar power tetap tinggi. Variabilitas, data yang sangat bervariasi atau tidak homogen akan menurunkan power penelitian. Anatomi besar sampel atau sample size. Apa yang menentukan jumlah pasien yang harus Anda rekrut? Tujuan menghitung sampel yaitu mengurangi bias, menjamin presisi, memenuhi power statistik, dan mencegah pemborosan biaya. Yang pertama, taraf signifikan. Toleransi terhadap error umumnya A atau alfa sama dengan 0,05, semakin kecil error yang diizinkan. Sampel dituntut semakin besar. Nomor 2, power penelitian. 1 beta. Kekuatan deteksi biasanya 80% sampai 90%. Semakin besar power yang diinginkan, sampel semakin besar. 3. Variabilitas data. Keberagaman data di lapangan. Standar deviasi yang besar menuntut sampel yang lebih banyak untuk menemukan pola. Keempat, desain penelitian. Desain eksperimental, kohort, kasus kontrol, dan deskriptif masing-masing menuntut algoritma rumus yang berbeda. Slide selanjutnya, Teh. Persimpangan jalan yaitu probability vs non-probability. Memilih strategi rekrutmen pasien yang tepat. Probability sampling. Di antaranya ada prinsip yaitu acak atau random. Setiap pasien memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Kedua, kelebihan. Sangat objektif, bias seleksi rendah, representasi populasi kuat. Yang ketiga, generalisasi. Hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara luas dan valid. Yang selanjutnya, syarat mutlak. Peneliti wajib memiliki kerangka sampling atau daftar seluruh pasien. Ada non-probability sampling. Yang pertama, prinsip non-acak. Peluang tidak sama, subjek dipilih berdasarkan kriteria spesifik, preferensi, atau kebetulan. Kedua, kelebihan, lebih cepat, hemat biaya, dan ideal untuk populasi tersembunyi atau langka. Yang ketiga, generalisasi, sangat terbatas pada sampel itu sendiri, atau lemah untuk generalisasi luas. Terakhir, kondisi penggunaan, yaitu diandalkan saat daftar total populasi mustahil didapatkan. Selanjutnya, Teh. Si Abi ya. Oh iya. Untuk selanjutnya, peta teknik probability sampling, ada 5 cara memastikan keadilan atau randomisasi dalam pengumpulan data, yaitu probability sampling. 1, simple random sampling. Cara pengundian sederhana atau Excel randomizer. Syarat populasi wajib homogen, area tidak terbatas. Kemudian 2, systemic random sampling. Cara menggunakan intervensi matematis K sama dengan N per N. Kemudian contohnya, merekrut setiap responden ke 10 di buku register kebidanan.
Kemudian yang ketiga adalah stratified random sampling, cara membagi populasi ke dalam subpopulasi strata jika heterogen. Contoh, mengambil sampel proporsional dari mahasiswa bidan semester 2, 3, dan semester 2, 4, dan 6. Kemudian multistage random sampling. Caranya randomisasi bertahap dari level makro ke mikro. Contoh, undi populasi, kemudian undi apa? Undi provinsi, undi kabupaten, undi puskesmas, sama pilih pasien. Kemudian yang kelima adalah cluster sampling, cara berdasarkan blok wilayah administrasi geografis. Contoh, meneliti kepatuhan ibu hamil berdasarkan wilayah posyandu yang diacak. Next, untuk peta teknik non-probability sampling, strategi alternatif saat pengacakan data tidak memungkinkan. Yang pertama, ada purposive sampling, yaitu pengambilan sampel murni berdasarkan kriteria inklusi atau eksklusi spesifik yang ditetapkan peneliti sejak awal. Kemudian yang kedua adalah total sampling, mengambil seluruh anggota populasi yang ada karena jumlah populasinya sangat kecil, biasanya kurang dari 100 orang. Kemudian yang ketiga adalah accidental sampling, merekrut siapa saja yang kebetulan ditemui peneliti di fasilitas kesehatan pasien yang datang berobat hari itu misalnya. Kemudian yang keempat adalah kuota sampling. Peneliti menetapkan jatah atau kuota tertentu dari berbagai kelompok target yang harus dipenuhi tanpa proses. Sebentar, Teh. Teh, ininya slide-nya kok kembali ke sini. Next, Teh. Ya, yang barusan Teh sebelumnya. Nah, yang keempat, kuota sampling. Peneliti menetapkan jatah kuota tertentu dari berbagai kelompok target yang harus dipenuhi tanpa... Bentar. Bentar, sayang. Duduk bobo dedenya. Tanpa proses pengacakan. Kemudian yang 5, snowball sampling. Responden pertama merekomendasikan responden kedua, dan seterusnya sangat berguna untuk populasi tertutup atau sensitif. Next, Teh. Untuk pohon keputusan atau decision tree, perhitungan sampel, maaf Teh nggak kelihatan. Bisa di slideshow nggak? Ya. Apakah Anda mengetahui jumlah pasti populasi N? Jika ternyata ya, maka populasi terbatas atau finite, kemudian gunakan rumus Clovin. Apabila tidak, populasi tak terbatas atau infinite, bisa data proporsi atau presentasi, kemudian menggunakan rumus Lemaitre-Law, atau data numerik continue atau rata-rata atau tekanan darah, gunakan rumus estimasi rata-rata. Kemudian next, Teh. Untuk anatomi rumus Lovin, itu digunakan, bentar. Anatomi rumus Lovin, ukuran sampel minimal yang dicari N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Syarat asumsi tingkat keandalan 95% dengan distribusi normal. Kemudian untuk N-nya adalah jumlah total populasi yang sudah diketahui. Kemudian untuk E adalah margin of error atau batas toleransi kesalahan, biasanya 0,05 atau 5% untuk riset kesehatan umum, 1% untuk uji klinis ketat. Untuk rumus Lovin ini digunakan apabila jumlah populasi N diketahui dengan pasti. Kemudian yang kedua, next Teh, rumus Lemaitre-Law ya. Yang kedua, Teh next. Untuk rumus Lemaitre-Law, ada resifikatnya, yaitu N sama dengan Z kuadrat 1 dikurangi apa sih itu alfa ya per 2 P dalam kurung 1 min P dibagi D kuadrat. Untuk Z-nya adalah nilai standar distribusi normal atau standar two-tailed 95% sama dengan 1,96. Kemudian untuk P-nya adalah estimasi proporsi kejadian penyakit pada populasi. Tip aman gunakan maksimal 0,5 jika tidak ada literatur rujukan agar mendapat ukuran sampel terbesar paling aman. Kemudian D-nya adalah margin of error atau presesi absolut. Untuk rumus Lemaitre-Law ini biasanya, bentar Teh. Next Teh. Untuk rumus estimasi rata-rata untuk variabel penelitian yang bersifat numerik atau kontinu, contoh mengukur rata-rata tekanan darah bukan proporsi.
N sama dengan Z1 dikurangi alfa dibagi 2 dikali theta dibagi D kuadrat. Untuk Z1 sama min alfa per 2 nilai standar dari distribusi normal sesuai dengan tingkat kepercayaan. Contoh, 95% dibagi Z sama dengan 1,96. Kemudian untuk theta, standar deviasi atau simpangan baku, populasi diperoleh dari literatur atau pilot study. Kemudian untuk D, presisi absolut yang dikehendaki. Next, mangga dilanjutkan oleh teman saya. Mangga teh dilanjut sama Teh Hera ya. Terima kasih, saya lanjutkan. Untuk slide yang sebelumnya sudah dijelaskan beberapa cara perhitungan sampel. Mungkin itu rumus-rumus secara manual ya, mungkin nanti kita di prakteknya itu akan menggunakan software yang lebih praktis. Kita hanya memasukkan atau mengentrikan jumlah populasi, kemudian klik, kemudian akan muncul gitu. Kalau tadi mungkin slide sebelumnya kita menjelaskan rumus-rumus secara perhitungan manual ya. Mungkin nanti selanjutnya akan ada software yang akan membantu kita untuk lebih praktis dalam menghitung populasi. Mungkin kita masuk ke studi kasus kebidanan. Misal kasus bidan ingin meneliti pengetahuan ibu menopause tentang pencegahan osteoporosis pada kelas lansia. Pertama, kita harus menentukan dulu populasi. Siapa seluruh sasaran penelitian, yaitu ibu menopause sesuai batasan wilayah dan kriteria penilaian. Kemudian kita tentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Misal kita tentukan kriteria inklusi yaitu ibu yang berusia 45 sampai 60 tahun, kemudian telah menopause, kemudian aktif kelas lansia, kemudian juga dia bersedia untuk menjadi responden penelitian. Eksklusinya kita tetapkan misal ibu lansia yang memiliki gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan berat sehingga dia tidak bisa membaca kuesioner. Kemudian pilih teknik pengambilan sampel, misal kita akan menentukan purposive sampling. Jika tersedia sampling frame yang lengkap, kita bisa memakai simple random sampling yang dapat digunakan. Tadi kasus yang pertama. Skenario, penelitian ibu menopause peserta kelas lansia di sebuah posyandu lansia. Populasinya diketahui ya, N sama dengan 120 orang. Metode sampling yang akan digunakan adalah acak sederhana atau simple random via undian agar setiap responden memiliki peluang adil. Jadi pada kasus ini jumlah N-nya sudah diketahui 120 orang. Kemudian agar setiap responden memiliki peluang yang adil, kita menggunakan simple random, yaitu via undian. Jadi semua ibu lansia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Karena ini jumlah populasinya diketahui, kita menghitungnya pakai rumus Slovin. Didapatkan dari hasil perhitungan Slovin dengan populasi 120 orang, sampel sebanyak 92,3 atau dibulatkan ke bawah sebanyak 92 responden yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Kemudian studi kasus kedua, penelitian tentang video edukasi pada osteoporosis. Skenarionya kuasi eksperimen pengaruh video edukasi osteoporosis pada ibu menopause. Populasi total area tidak diketahui secara pasti. Nah, ini populasinya yang tidak diketahui sehingga kita akan menggunakan rumus Lemeslow. Nah, berdasarkan hitungan rumus Lemeslow ini didapatkan 96 responden awal. Kemudian kita tetapkan kriteria inklusi dan eksklusinya. Misal kriteria inklusinya ibu lansia 45 sampai 60 tahun
aktif mengikuti posyandu lansia, kemudian bersedia ikut riset penuh dari awal sampai dengan akhir penelitian. Kriteria eksklusinya, pertama gangguan pendengaran atau penglihatan berat sehingga ibu lansia tidak bisa menonton video edukasi. Ya, ini yang dijadikan kriteria eksklusi. Langkah ketiga yaitu mitigasi keamanan riset. Kita tambahkan estimasi dropout sebesar 10% untuk menjaga power penelitian agar tetap kuat hingga akhir studi. Mungkin dari dua kasus yang berbeda ya, yang tadi kasus pertama populasinya diketahui, jadi kita menggunakan rumus Lovin. Yang kedua pada populasi yang tidak, jadi kita memakai kalkulasi rumus Lemeshow. Jadi kesimpulan dari perjalanan penelitian untuk menentukan sampel yaitu pertama kita harus pahami ciri dulu populasinya, kenali sifat, batas geografis, wilayah kerja dan parameter populasi. Kemudian setelah itu kita buat kerangka, targetkan tetapkan populasi target, populasi terjangkau, kemudian tetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Ketiga, hitung minimal sampel. Gunakan tadi pohon penentuan untuk sampel yaitu apabila diketahui memakai Slovin, apabila tidak diketahui atau tidak terhitung pakai rumus Lemeshow. Kemudian tentukan teknik pengambilan sampel. Apakah akan menggunakan probability sampling atau non-probabilitas berdasarkan ketersediaan sampling frame. Yang terakhir, eksekusi realisasi di lapangan untuk menjaga objektivitas sampel. Kesimpulan, kekuatan sebuah kesimpulan riset tidak diukur dari seberapa banyak yang ditanya, melainkan dari seberapa tepat mereka mewakili. Terakhir, mungkin terima kasih. Sekian dari pemaparan dari kelompok 4 kelas A. Semoga pemahaman yang kuat tentang sampel dan populasi ini dapat menjadi fondasi bagi karya penelitian ilmiah yang bermanfaat, baik bagi kesehatan ibu dan anak maupun kesehatan reproduksi. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.